Yes, haleluya. Buka kitab kita sama-sama. Berarti hari ini kalau saya hitung mulai dari awal Desember sampai minggu kedua di tahun yang baru ini, kita masuk pada pembahasan ke-6, saudara, dari 33 hal penting tentang penginjilan. Karena saya percaya ini waktunya anak-anak Tuhan mentuntaskan amanat agung di akhir zaman ini. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku, kata Yesus. Bahkan katakan pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan Alkitab bilang akan ada perang, akan ada masa-masa yang sukar, tapi itu belum tiba kesudahannya. Itu barulah permulaan menjelang awal zaman yang baru. Tapi Injil, kata Alkitab, harus diberitakan dulu. Sarananya Tuhan buka. Dinding-dinding gereja diruntuhkan. Dari gereja Tuhan gak betah. Pengen kembali ke gereja, I know. Kita perlu ada di gereja. Tapi the message of COVID, kita harus keluar. Kita harus beritakan, kita harus punya ide untuk mengabarkan Injil. Jangan kita hanya mengabarkan Injil 2 tahun lewat medsos kita, lewat apapun yang ada. Tapi kemudian kita kumpul lagi, nyaman lagi. Masuk lagi pada comfort zone kita. Betul kita harus berkumpul. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lebih daripada itu kita juga harus pergi keluar, kita harus jadi berkat. Karena yang saya pelajari. Kalau saya tanya sama Tuhan, what is the message of COVID? Apa pesan Tuhan yang paling penting untuk COVID ini? Yang pertama Tuhan ingatkan saya. Bahwa gereja gak boleh eksklusif. Gereja harus keluar. Kita kumpul untuk jadi berkat. Kita kumpul untuk berbuat sesuatu, kita kumpul untuk peduli, kita kumpul untuk membawa kabar, kita kumpul untuk membangun nilai-nilai kerajaan, kita kumpul untuk mempersiapkan ini, untuk melakukan hal-hal yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Lalu the message of COVID yang kedua, bahwa kita nggak punya banyak waktu lagi. Kita harus mengabarkan Injil. Kita harus mengabarkan Injil, bukan hanya para pendeta. Para pendeta justru harus menguatkan jemaatnya, tetapi jemaatnya ini yang harus mengabarkan Injil di mana-mana tempat. Dan yang ketiga, the message of COVID. Anak-anak Tuhan harus tangguh, harus resilience. Tapi pada saat yang bersamaan harus mengedepankan holiness. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Jadi gereja Tuhan gak boleh eksklusif. Anak Tuhan harus mengabarkan Injil. Dan anak Tuhan harus tangguh, harus resilience. Tapi pada saat yang bersamaan harus mengedepankan holiness. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Dan tema hari ini di pembahasan ke-6 kita. Bahwa penginjilan membutuhkan pahlawan. Karena saya khawatir di dalam gereja hari-hari ini banyak pengecut, banyak pengkhianat, ya kan? Banyak pembuat gaduh, banyak pencari sensasi. Padahal dibutuhkan di akhir zaman ini adalah pahlawan. Dan penginjilan kadang-kala bukan dirusak oleh setan. Tapi seringkali penginjilan dirusak oleh kitanya sendiri. Oleh orang yang menyebut dirinya cinta Tuhan. Orang yang menyebut dirinya penginjil. Orang yang menyebut dirinya pelayan Tuhan. Orang-orang yang menyebut dirinya orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bermental pahlawan. Akhirnya menjadi bermental pengecut. Akhirnya bermental pencari muka. Jelas sampai di sini? Karena kalau ini nggak dibereskan, maka yang terjadi banyak orang yang harusnya menginjil menjadi pengkhianat, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik.
Yoel pasal 3 ayat 9-11. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Saya percaya akhir zaman ini adalah masa spiritual warfare, masa peperangan rohani. Dan Alkitab berkata peperangan akhir zaman ini maklumkan hal ini di antara bangsa-bangsa. Ini bukan saatnya gereja hanya naikkan doa, God please bless me, bless me, bless me. I know God will bless you anyhow. Tetapi ini waktunya gereja berdoa, God please use me, use me, use me. Karena hari-hari ini saya sebut adalah masa peperangan. Iblis sedang mau mengacaukan banyak hal dalam rumah tangga, dalam kehidupan, bahkan dalam nilai-nilai keseharian kita, bahkan dalam pelayanan kita. Maklumkanlah ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Dan karena peperangan dikatakan apa? Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Yang justru banyak hari-hari ini adalah pengkhianat. Yang justru banyak hari-hari ini adalah pengecut. Justru yang paling banyak hari-hari ini adalah tukang-tukang cari muka, saudara-saudara. Alkitab sedang ingatkan kita, hey, this is time of war. Ini adalah masa peperangan. Suruhlah para prajurit tampil dan maju. Betul ada tantangan, betul ada tekanan. Tetapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Bu, engkau adalah pahlawan. Adik-adik muda, engkau harus jadi pahlawan. Pak, engkau adalah pahlawan. Para polisi, para tentara, para dokter. Ketika kau sudah diselamatkan Tuhan, engkau adalah pahlawan. Pahlawan tidak mencari keuntungan, tapi pahlawan akan selalu untung. Karena Alkitab bilang apa? Orang yang menabur dengan air, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Allah nggak tidur, Allah nggak buta, Allah tahu perjuanganmu. Hidup jangan pakai logika, ya tapi saya disakiti, tapi saya dilukai, tapi saya tidak dihargai. Tapi Tuhan tahu segala sesuatunya. Dia cuma mau lihat ketangguhan imanmu. Selama engkau sabar, selama engkau bertahan, selama engkau memandang Tuhan, ada waktunya Tuhan mengizinkan kau melalui badai. Tapi ada waktunya Tuhan mencurahkan kemuliaan dalam hidupmu. Yang setuju katakan, yeah. Yeah. Maklumkanlah di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Artinya apa? Yang selama ini dipakai untuk cari makan, ayo berbuat sesuatu. Hidup ini bukan cuma soal cari makan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya buat kita. Kita harus berkarya, amin. Tetapi fokus kita bukan hanya untuk cari makan. Tapi fokus kita bagaimana memenangkan jiwa. Bagaimana kita jadi berkat, bagaimana kita menghadirkan shalom sorga dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tempalah mata bajakmu, apa artinya mata bajak? Untuk cari makan. Harus dijadiin pedang. Pisau-pisau pemangkas untuk apa? Untuk cari makan, dijadikan tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya, orang yang selama ini hanya mengeluh, orang yang selama ini hanya minta diperhatikan, orang yang selama ini hanya lihat masalah dalam hidup ini. Wah susah, wah berat, saya ini terzolimi, suami saya begini, istri saya begini. Ada saja orang-orang yang selalu gak pernah bisa bersyukur dalam hidupnya. Merasa selalu tak berdaya, merasa selalu terzolimi, merasa selalu kurang, merasa semua orang menyakitkan dia. Tapi hari ini folks, kalau engkau orang yang seperti itu bertobat, bangkit. Biarlah orang yang tak berdaya ini berkata, aku ini pahlawan, aku diperlukan, aku harus berbuat sesuatu. Aku lawan setiap tantangan dan aku percaya Tuhan memberikan kemuliaan dalam hidupku. Yang saja katakan, yeah. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Ayat sebelumnya bilang apa? Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segala penjuru. Berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Pengecut, pengkhianat, penjahat, tukang cari muka, orang-orang munafik sedang bersembunyi. Tapi pahlawan akan turun dan berbuat sesuatu. Yang setuju sama saya, taruh tangan kananmu di dada, katakan saya ini pahlawan. Yes. Ibu,
Engkau adalah pahlawan dan engkau harus tetap jadi pahlawan. Pak, I know. Tantanganmu besar, tekananmu banyak. Tapi engkau adalah pahlawan dan tetaplah harus jadi pahlawan. Adik-adik muda, I know. Zaman sekarang zaman yang sukar. Tapi engkau gak bisa terus ikut arus. Engkau gak bisa terus cari excuses. Ya habis kita masih muda, jadi ya gimana lah, wajarlah kalau kita hidup dengan pornografi, wajarlah kalau kita hidup dengan judi, wajarlah kalau kita hidup dengan narkoba. No, it's not. Itu gak wajar. Itu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Kalaupun semua orang make excuses, kalaupun semua orang mengerti saudara, ya udah gak apa-apa lah, memang situasinya begini. Hidupmu akan makin hancur dan binasa. Tapi ini waktunya kita bangkit dan berkata, no, I'm a hero in Christ. Saya adalah pahlawannya Kristus. Saya akan berbuat sesuatu. Saya tolak segala kenajisan. Saya tolak segala kejahatan. Saya tolak segala sesuatu yang merusak hidup saya. Saya harus jadi teladan. Saya harus jadi berkat. Saya harus memancarkan nilai-nilai kehidupan yang berkualitas dalam kehidupan ini. Amin. Dikatakan apa? Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Klik. Yoel pasal 2 ayat 7-9 dikatakan apa? Seperti pahlawan mereka berlari. Seperti prajurit-prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Betul ada tantangan. Tapi pahlawan akan tetap berlari. Prajurit melompat tembok. Mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mau ada tekanan, mau ada apapun kita jalan terus. Bos, ada Tuhan bos. Taruh tangan kanan saudara di dada, katakan ada Tuhan. Saudara yang sedang terbaring sakit, ada Tuhan. Saudara yang sedang disakiti suami, saya cuma mau bilang ada Tuhan. Saudara-saudara yang sedang dilukai oleh menantumu, saudara-saudara yang sedang dilukai oleh mertuamu, saudara-saudara yang sedang dibikin sakit hati sama besanmu, saya cuma mau bilang sama saudara, ada Tuhan. Tugas kita bukan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tugas kita adalah pahlawan, jadi berkat, memancarkan kemuliaan Tuhan, dan membawa nilai kerajaan dimanapun Tuhan tempatkan. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus, artinya mereka nggak ikut arus. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisan yang terputus. Sama-sama bilang sama saya, penerobos. Yes. Pahlawan adalah seorang yang berani mengadakan terobosan. Pahlawan gak mau berdesak-desakan, artinya pahlawan gak akan ikut-ikutan. You will never find an eagle fly on a flock. Itu pepatah bahasa Inggris yang bilang. Engkau tidak akan pernah menemukan burung Raja Wali terbang rame-rame. Kalau terbang rame-rame bukan Raja Wali, emprit. Tahu emprit. Terbangnya gak tinggi, berisiknya minta ampun. Jadi kalau di gereja ada orang ngeritik terus, di rumah tangga ada orang komplain terus, saya beri nama, you are emprit. Ya emprit ya. Hari ini saya mau bilang, you are an eagle. Engkau adalah Raja Wali, terbang tinggi. Engkau harus jadi pahlawan. Yes. Ayo kita lihat. Dikatakan apa? Ayat yang ke-9. Mereka menyerbu ke dalam kota. Artinya mereka nggak takut. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri, bukan pencuri. Tapi mereka merebut kemenangan. Pintunya ditutup. Segala sesuatu ditutup. Mereka naik tembok. Mereka masuk lewat jendela. Artinya apa? Mereka tidak bisa ditekan. Mereka tidak bisa dipermainkan. Mereka tidak bisa dihambat. Itulah pahlawan. Jangan sebentar-bentar, ya saya sih percaya Tuhan bisa tolong, tapi saya sih percaya Tuhan bisa sembuhkan, tapi
Saya sih percaya Tuhan bisa rubah suami saya, tapi sudah jatuh tapi-tapi itu. Boleh nggak berhenti sama tapi-tapi saudara? We are a hero. Kita adalah pahlawan. Pahlawan nggak akan bertapi-tapi. Tapi pahlawan akan berdiri tetap dan berkata, Tuhan pembelaku, aku menang, aku melihat mujizat, aku menyatakan kemuliaan Tuhan, aku jadi berkat. Haleluya, yeah. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya pelajari dan saya simpulkan pada awalnya begini. Ujian utama seorang penginjil adalah kesiapan menderita. Karena dalam dunia penginjilan kita tidak tahu apa yang di depan kita. Karena selalu saya bilang, penginjilan itu berarti masuk dalam living roomnya setan. Setan gak peduli saudara ke gereja. Saudara gak peduli saudara pelayanan, sejauh saudara gak menginjil aja. Artinya kan yang selamat cuma saudara. Tapi kalau saudara mulai menginjil, saudara kan udah mulai masuk ke living roomnya setan. Karena saudara mulai menyeret orang yang menuju neraka untuk masuk ke surga rumah Bapa yang kekal. Sehingga saudara bebas dalam Tuhan. I know orang-orang pelayanan juga ada masalah. Tetapi tidak ada orang yang masalah lebih berat daripada orang yang menginjil. Makanya ada banyak orang berhenti menginjil. Ada banyak orang bilang, waduh berat lah pendeta kalau mesti kabarkan Injil lah, mesti ngomong tentang Yesus. Waduh berat lah, saya udah ngalamin tekanan yang begitu besar. Itu tekanan dari iblis. Iblis gak peduli saudara ke gereja, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat di gereja sejauh kau tidak menginjil. Saya tidak bilang memuji menyembah Tuhan gak penting, yang saya mau bilang kita harus berjalan bersama-sama. Gak bisa kita cuma pelayanan lalu kemudian memuji menyembah Tuhan tanpa menginjil. Ada gereja-gereja yang menamakan dirinya sendiri, kami adalah gereja pujian penyembahan, amin. Apakah gereja butuh pujian penyembahan? Amin. Tetapi bukan berarti pujian penyembahan cukup tanpa menginjil. Meskipun saya juga sadar, sekedar penginjilan gak cukup, harus ada pujian penyembahan. Karena banyak orang yang mengkotak-kotakan, oh gereja kami gereja doa. Doa itu penting, tetapi pekabaran Injil tetap juga penting. Alkitab bilang yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Tapi waktu bersama-sama ada doa, ada pujian penyembahan, ada pelayanan, ada pekabaran Injil, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Yang saja katakan yes. Jelas ya? Ayo, saya ulangi sekali lagi. Ujian utama seorang penginjil adalah kesiapan menderita. Saya tidak bilang penginjil harus menderita, tapi harus siap menderita. Karena kesiapan kita akan menentukan suasana hati kita. Orang kalau nggak siap menghadapi macet, pas menghadapi macet dia jengkel. Tapi orang kalau udah siap menghadapi macet, dia udah bawa kacang, udah bawa minum. Jadi waktu macet ya dianya setel lagu sambil makan kacang ya kan, minum, santai. Jadi kalau kita udah siap menderita, waktu kita hadapi penderitaan kita bersuka cita. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan, santai saudara. Jadi kalau orang menghadapi penderitaan lalu pakai menangis, lalu kemudian berkata, saudara-saudara, ikut Tuhan itu berat, saudara-saudara. Ikut Tuhan itu penuh tantangan. Karena kita mau menuju surga, saudara. Kita harus korbankan semuanya. Alah, drama lu. Santai aja bos. Penderitaan buat kita membanggakan kok. Kita gak akan pikul salib dengan air mata yang mengalir di pipi. Kalaupun air mata kita terpaksa harus mengalir di pipi waktu kita pikul salib, hati kita tak bersorak-sorai, kita tak berkata aku pemenang karena dia mengizinkan aku bersama dia menderita memikul salibnya untuk mencapai mahkota kemuliaan yang dia sediakan. Haleluya! I'm get so excited because I know salib di dalam Kristus adalah kebanggaan kita. Penderitaan bukan sesuatu yang menakutkan. Karena di balik penderitaan selalu ada pengalaman-pengalaman dahsyat dan kemuliaan-kemuliaan luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Ibu,
Bapa, adik-adik muda, rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan. Kalau hari-hari ini sudah sedang menderita, bangkitkan hatimu dan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Tidak akan pernah mengecewakan dan mempermalukan aku. Yang setuju katakan haleluya. Iblis mau kita mengeluh di tengah penderitaan. Iblis mau kita hanya menangis dan berkata, berat sekali iring Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tersenyum dan berkata, Tuhan, aku tahu ada penderitaan, tantangan di depanku. Tapi roh yang di dalamku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Klik. Saya pelajari. Galatia 1 ayat 9 sampai 10 bilang seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kenapa kita harus lewati penderitaan? Karena kita nggak mencari kesukaan manusia. Hamba Tuhan bukan cari pujian. Para penginjil bukan ingin disukai. Tapi para penginjil memberitakan kebenaran. Ada orang-orang yang karena memberitakan kebenaran disukai. Bertambah teman. Tapi ada orang-orang yang karena memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, ditinggalkan oleh semua orang, jabatan dicopot. Tapi nggak apa-apa. Segalanya boleh diambil dari kita, sumbernya tetap kita yang punya. Haleluya, yes. Lihat selanjutnya. Klik. Jadi jelas. Saya catat di sini beberapa hal. Mental seorang penginjil yang pertama tidak cari nama. Yang kedua, mental seorang penginjil tidak cari untung. Jadi bukan untuk disukai. Bukan juga untuk keuntungan material semata. Tiga, mental seorang penginjil tidak cari penghidupan. Ada orang-orang yang cari hidup di pelayanan. Apakah pelayanan bisa menghidupkan kita? Amin. Tapi jangan cari hidup di pelayanan. Kalau cari hidup di pelayanan berarti Injil hanya sebuah profesi buat saudara. Tapi selalu saya bilang melayani Tuhan bukan profesi, tapi melayani Tuhan adalah panggilan. Sehingga kita nggak sibuk dengan tarif. Kita nggak sibuk dengan hitungan-hitungan logika. Kita nggak cari penghidupan. Tetapi Tuhan yang menghidupkan kita. Yang setuju katakan amin. Jelasnya sampai di sini. Karena motif sangat menentukan. Banyak orang berkata, ya tapi kan buktinya dah hidup juga. Betul, tapi motifnya beda. Iya kan? Orang bekerja dapat upah itu biasa. Tapi kalau demi upah dia bekerja, itu jelek saudara. Makanya Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Fokus dulu dengan hati yang membara. Saya ingin membalas cinta Tuhan. Saya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang menuju ke neraka. Maka Tuhan yang akan pedulikan hidup saudara. Selanjutnya. Mental seorang penginjil. 1, tidak cari nama. 2, tidak cari untung. 3, tidak cari penghidupan. 4, tidak cari kenikmatan dan kenyamanan. Wah. Saya pelajari banyak pelayan-pelayan Tuhan. Banyak orang yang mengabarkan Injil. Mungkin dia seorang profesional. Mungkin dia seorang karyawan. Mungkin dia seorang ibu rumah tangga. Mungkin dia seorang remaja. Anda mulai berkata, ya kalau situasinya enak saya mau mengabarkan Injil. Kalau memang saya dapat respons yang bagus ya saya mau mengabarkan Injil. Tapi kalau responnya seperti ini mungkin saya nggak dapat panggilan. Ah ini dia persoalannya. Kita terlalu cepat menyerah. Pada mengabarkan Injil bukan cari kenyamanan, bukan cari kenikmatan. Mengabarkan Injil berarti mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ada kalanya nyaman. Ada kalanya kita langsung lihat buah-buahnya. Amin. Dengar. Yusuf dan Maria hanya berjalan dalam ketaatan. Tapi kadang-kala karena ketaatan itu mereka akhirnya harus sampai ke Bethlehem dan tidak punya tempat untuk melahirkan.
hanya palungan. Apa itu palungan? Tempat untuk makanan sapi dan domba. Ngerti nggak mau saya? Tapi kadang-kala demi ketaatan itu ada orang-orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tapi itu tidak membuat mereka berubah. Karena seorang menginjil, nggak harus jadi pendeta. Tapi seorang yang menginjil harus kita yang taat pada Tuhan. Artinya, semua kita dipanggil untuk mengabarkan Injil, nggak harus jadi pendeta dulu. Ibu rumah tangga harus menginjil, adik-adik muda harus menginjil. Karena orang yang menginjil adalah orang yang sadar bahwa dia ingin bagikan sesuatu yang bernilai kekal sampai selama-lamanya, ya kan? Makanya mental seorang penginjil tidak cari nama, tidak cari untung, tidak cari penghidupan, tidak cari kenikmatan, tidak cari kenyamanan, klik. Juga tidak cari keuntungan sendiri. Supaya dipuji, dihormati, dihargai. Dan kalau nggak dihargai tersinggung. Saya udah pelayanan, saya udah kabarkan Injil, saya difitnah, saya diomongin. Gak apa-apa. Karena kita menginjil bukan karena diri kita menginjil karena Tuhan yang perintahkan kita. Bahkan kita belajar bermental seperti Yohanes, kita harus semakin berkurang supaya dia yang semakin ditinggikan. Haleluya. Selanjutnya, jelas mental penginjil tidak cari pujian. Kadang-kala penginjil bisa dipuji. Tapi kadang-kala bisa dimaki, kadang-kala bisa dikutuki, nggak penting. Mau dimaki, mau dikutuki, mau dicurangi, mau dijahatin, bahkan mau didukunin, diguna-gunain, biarin. Kita tetap mengabarkan Injil. Kenapa kita mengabarkan Injil? Karena kita nggak tahan lihat orang ke neraka. Kenapa kita mengabarkan Injil? Karena kita mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya. Klik. Selanjutnya jelas. Apa yang tidak boleh? Model atau mental seperti apa yang tidak boleh ada dalam diri penginjil. Saya catat di sini. Ada 7 mental negatif. Yang pertama mental bos. Tahu dong mental bos, bosi. Ya kan? Wah, mau ngatur, mau ini. Ya kayak gini gampang tersinggung, gampang kecewa. Karena mental yang harus kita punya mental hamba. Kesadaran bahwa kita hanya hamba. Mental kita nggak boleh mental bos. Mental kita harus mental syukur bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Sehingga kalaupun saya harus berjuang nggak apa-apa. God is my boss. He will take care of me. Tapi kalau saya bos, wah saya gampang kecewa, gampang tertekan, gampang berontak. Karena merasa, kok saya gak mendapat hak saya? Itu dia kan. Yang kedua, mental yang tidak boleh ada dalam penginjilan, mental artis. Wah, tahu artis kan? Maunya disambut, ya kan artis, saudara. Gemerlap. No. We are not artists. We are not celebrity. Kita hamba. Kita pekerja. Kita pahlawan. Kita harus bekerja keras. Haleluya. Yang ketiga. Mental apa yang tidak boleh dalam dunia penginjilan? Mental businessman. Ya kan? Businessman kalau lihat ada sesuatu yang bagus. Wah dia invest. Dia invest 1 juta. Diharapkan kembalinya kalau perlu 100 juta. Itulah businessman. Anak Tuhan, pokoknya dia hanya menabur. Taburan sudah bukan investasi. Taburan sudah kebanggaan sukacita kita. Jadi kalaupun belum diganti oleh Tuhan, which is I know,
Tuhan tidak pernah ngutang sama anak-anaknya. He'll pay back you cash. Dia akan mengembalikan tepat pada waktunya. Haleluya. Tapi kita nggak bisa fokus ke sana. Tuhan, saya kan udah menabur. Kapan? Itu kan bisnismen kan ngitung-ngitungnya begitu. Wah, rugi nih. Break evennya berapa lama nih? Oh, nggak bisa. Itu urusan Tuhan. Kita hanya hamba melayani, bekerja keras buat Tuhan. Jadi kita nggak gampang kecewa, kita udah sadar. Selanjutnya, mental yang tidak boleh dalam penginjilan, itu mental pengemis. Ya ini kan tantangan saya berat, dukung saya, wah parah. Kalau orang merasa, karena saya mengabarkan Injil, maka saya harus begini, tolonglah, inilah, wah gak bisa. Kita pahlawan. Segala boleh diambil dari kita, gak apa-apa. Kita tak percaya, kita tidak akan pernah dipermalukannya. Sorry. Never carry beggar mentality. Jangan pernah bawa mental pengemis. Burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita orang percaya. Apalagi kita bukan hanya percaya. Tapi kita menginjil bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Mental yang tidak boleh dalam dunia penginjilan. Mental wartawan. Cuma mau cari-cari berita. Cuma tahu tapi gak hidup di dalamnya. Wah ini ngeri saudara. Kita cuma jadi pemberita. Tapi kita gak bisa jadi teladan. Wartawan kan gitu, cuma cari-cari berita lalu mengabarkan berita. Belum tentu dia hidup di dalamnya. Tapi anak Tuhan kenapa kita menginjil? Karena kita sudah hidup di dalamnya. Makanya Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa, punya pengalaman. Karena saya percaya. Kekristenan itu bicara encountering with God. Kekristenan itu bicara tentang pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dunia teologi lagi diributkan dengan teologi kemakmuran, teologi penderitaan, teologi salib, teologi mahkota, apa lagi namanya. Tapi selalu saya bilang, there is no theology without encountering with God. Tidak ada teologi yang sejati tanpa pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Yang mengerikan adalah orang-orang yang menyebut dirinya teolog. Adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang paling mengerikan adalah orang-orang yang menyebut diri teolog. Tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya. Padahal justru Roh Kudus yang akan mengajar kita. Jelas? Kalau nggak mengalami jamahan tuntunan Roh Kudus. Teologi hanya menjadi huruf-huruf yang mati dan pelajaran yang mengarahkan kita menjadi farisi modern. Tetapi encountering with God, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita, menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang saya katakan amin. Maka ini yang saya bilang. Mental yang tidak boleh ada dalam orang-orang yang menginjil. 1, mental bos. 2, mental artis. 3, mental businessman. 4, mental pengemis. Yang hanya mau minta, bergantung, minta belas kasihan. Mental wartawan. Cuma cari-cari lalu nyampaikan tapi nggak punya pengalaman pribadi. Dan yang keenam, mental drama. Wah, ada orang saya pikir kadang kala mentalnya drama banget gitu saudara. Saudara-saudara, ikut Tuhan itu berat saudara. Santai bro. Just be yourself. Alkitab bilang, keselamatan ada lewat apa? The simplicity of preaching the gospel. Kesederhanaan berita Injil. Berita Injil jangan didrama. Jangan didramatisir. Karena drama hanya menyentuh sisi emosi seseorang. Tapi Injil menyentuh sisi roh seseorang. Di dalam drama yang banyak adalah manipulasi. Dan ini yang iblis memainkan.
Kalau iblis gak bisa menghambat kita untuk memberitakan Injil, maka dia sibukkan kita dengan drama penginjilan kita. Dengan harapan supaya memenangkan jiwa lebih banyak lagi. Quote unquote kita mau tolong Tuhan. Tuhan gak perlu ditolong dengan gaya drama saudara. Yang ujung-ujungnya membawa begitu banyak manipulasi dalam kehidupan. Tapi yang Tuhan cari ketulusan. Alkitab bilang orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Klik. Mental yang tidak boleh ada dalam penginjilan adalah mental sensasi. Ada orang-orang dalam penginjilan senangnya cari sensasi. Kan dia pikir sensasi ini akan mendatangkan sesuatu yang hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan sekali lagi. Tuhan gak perlu ditolong dengan strategi dan gaya saudara itu. Alkitab bilang apa? Kalau kamu meninggikan Yesus, Yesus yang akan menarik banyak orang datang kepadanya. Urusan memberitakan Injil, itu urusan kita. Tapi urusan keselamatan jiwa, itu urusan Tuhan. Kita nggak usah membantu Tuhan supaya bagaimana orang banyak diselamatkan. Enggak, tugas kita cuma memberitakan, hidup dengan hikmat, hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Tuhan mencari mental pahlawan. Nah ini dia. Kalau kita bicara mental pahlawan seorang penginjil. Apa yang sebetulnya Tuhan cari? Saya berdoa supaya ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini mengarahkan kita masuk pada mental pahlawan. Saya jumpai minimal ada 9 mental pahlawan yang harus kita miliki. 1, siap menderita. Penderitaan bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Penderitaan bukan sesuatu yang harus kita hadapi dengan kecemasan dan air mata. Tapi satu yang kita tahu, Tuhan yang mengizinkan adalah Tuhan yang menguatkan dan memberikan kemenangan yang luar biasa. Asal kita jangan menderita karena kebodohan kita. Kita jangan menderita karena kesalahan kita. Kita jangan menderita karena keangkuhan kita. Kita jangan menderita karena pelanggaran kita terhadap kebenaran. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran Kristus yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Selanjutnya. Ya kan mental seorang pahlawan. Apa itu mental pahlawan? Siap tidak terkenal. Ya kan karena bukan memang mau mencari keterkenalan. Ada orang yang dipakai Tuhan dapat terlihat. Ada orang yang dipakai Tuhan tanpa terlihat. Ada orang yang dipakai untuk pelayanan yang kelihatannya besar. Secara jumlah. Tapi ada orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan dalam skala yang jumlahnya kecil. Upahnya di hadapan Tuhan sama. Jelas gak? Yang penting kita gak perlu cari sensasi untuk terkenal. Yang penting kita dikenal oleh Tuhan dan mengenal Tuhan dengan betul. Yang setuju katakan amin. Dikenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa selalu memperkenalkan Tuhan dimanapun kita ada. Haleluya. Yang ketiga. Mental pahlawan seorang penginjil siap dilupakan. Jangan kita bangkit-bangkit di mana-mana. Saya tuh kan yang dulu layani dia. Sampai dia dibaptis dulu hidupnya kacau. Sekarang udah dipakai Tuhan sombongnya minta ampun. Saudara yang kasih dalam Tuhan itu bukan urusan saudara. Saudara diacuhkan, saudara gak terkenal, saudara dilupakan gak apa-apa. Yang penting Yesus tetap diingat dalam pelayanan kita. Haleluya. Amin. Ya, jadi ingat ya. Kepada rekan-rekanku yang sudah bersemangat untuk menginjil. Mengabarkan Injil dimanapun, ingat, siap menderita, siap tidak terkenal, siap dilupakan, klik. Siap tidak punya legacy. Ada banyak orang yang senangnya punya legacy. Para gembala mati, sempat membangun training center. Wah, para gembala mati, sempat membangun gedung gereja yang megah. Para guru mati sempat membangun sekolah yang megah. Haleluya buat semuanya. Tapi banyak penginjil setelah mati tidak meninggalkan gedung, tidak meninggalkan legacy apapun. Tapi taburan firman Tuhan yang dia bagikan itu
menjadi harta berharga di kerajaan sorga. Haleluya. Jadi hidup jangan hanya cari legacy. Tapi hidup yang penting taat dan berkenan. Kadang dalam ketaatan kita dipercaya Tuhan untuk membangun legacy. Atau memiliki legacy. Tapi kadang-kadang dalam ketaatan kita nggak dapat apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita ketemu Yesus dan Yesus berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Setiap gembala suka ditanyakan oleh orang-orang tertentu. Nanti kalau kamu mati, siapa akan melanjutkan pelayanan kamu? Jangan sampai legasi kamu hilang begitu saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukan urusan kita. Tugas kita mempersiapkan kader, betul. Tetapi kita nggak bisa membangun pelayanan itu seperti kayak membangun sebuah generasi apa. No. Ini Tuhan punya. Pastikan kita ikuti petunjuk dan kehendak yang Tuhan kehendaki. Amin. Selanjutnya, mental pahlawan. Siap tidak ada cuti. Siap tidak ada istirahat. Makanya selalu saya bilang. Kalau orang tanya sama saya, pendeta capek, pendeta lelah. Saya paling takut untuk bilang, iya saya capek banget, saya lelah banget. Saya paling gak berani. Karena saya takut Tuhan bilang, oh mau istirahat? Sini aku panggil engkau istirahat sampai selama-lamanya. Selesai lu. Iya kan? Selama kita ada di dunia kita bekerja keras. Yang setuju sama saya katakan saya harus kerja keras. Karena kesempatan. Alkitab bilang selama masih siang kerja. Ada waktu datangnya malam kita nggak bisa kerja. Jangan sebentar-bentar mengeluh, wah lelah, capek, penuh tantangan. Semangat saja. Kita penginjil. Kita pahlawan. Kita prajurit-prajurit Kristus. Haleluya. Selanjutnya. Mental pahlawan siap tidak ada gaji. Burung di udara Tuhan pelihara. Apatah lagi orang percaya Tuhan pasti pelihara. Tapi jangan fokus kita pada pendapatan dan penghasilan. Wah ini begini, terus bagaimana dong? Minta hikmat Tuhan. Untuk bagaimana engkau hidup pasti Tuhan pelihara. Selanjutnya klik. Siap tidak disukai. Siap dianggap pahlawan kesiangan. Siap dianggap ini orang so suci banget. Kemana-mana ngomongin Tuhan, kemana-mana ngomongin keselamatan. Gak apa-apa. Yang penting hati kita tulus. Tuhan saya tidak ingin satu orang pun binasa. Karena engkau sudah datang untuk menyelamatkan. Biar lewat hidupku orang lain mengenal keselamatan itu. Klik. Mental pahlawan seorang penginjil. Siap tegur siapapun kalau tidak benar. Jangan gak enakan. Tapi dengan cara yang sopan. Dengan cara yang terhormat. Dengan cara yang lemah lembut. Dengan cara yang bijaksana. Tetapi dia juga siap ditegur. Karena kita siap ditegur. Makanya waktu kita menegur orang. Kita juga menegur. Bukan untuk menunjukkan saya lebih hebat dari kamu. Karena banyak orang kan kalau negur itu karena memang mau merendahkan. Supaya ketahuan dia rendah, lebih rendah dari saya lebih pintar dari dia. Wah begitu mah hatimu busuk. Tapi biarlah kita menegur. Karena kita sayang dia. Karena kita mau lihat kemajuan, perubahan, dan kita mau lihat peningkatan. Jadi karena itu. Bukan apakah saya harus menegur atau tidak menegur. Tapi juga saya perlu bertanya sama Tuhan. Apa cara yang berhikmat? Supaya tetap saya jadi berkat. Karena selalu saya bilang. Motif yang benar. Ya tapi kan saya motivasinya benar. Loh motif yang benar tanpa disertai sikap yang benar. Juga lah kekacauan. Bu, motif ibu baik mau nolong suami. Tapi ibu cerewetnya minta ampun bu. Sehingga suami gak merasa tertolong bu. Suami ngerasa lu seperti mamanya bu. Bener deh bu, engkau bukan nolong, ngekang bu. Ibu memperlakukan suami ibu yang umurnya udah 60 tahun.
Ibu memperlakukan suami ibu yang umur 40 tahun seperti anak kecil umur 7 tahun gitu. Ininya ya ininya. Bu, berhenti cerewet napa bu? Lu udah kayak mama-mama banget bu. Dan gak ada suami yang betah gitu. Kalau istri kelakuannya udah kayak mamanya gitu. Lalu kau bingung kenapa sih kok suami saya tuh kayaknya marah terus negur saya kok kayaknya gak enak sama saya. Ya karena lu kayak mamanya. La ilaha illallah. Ya tapi niat saya baik. Niat yang baik tanpa langkah yang benar tetap adalah kekacauan. Jelas? Nah. Saya harap sudah jelas ya. Jadi ingat kita harus minta hikmat Tuhan. Supaya bukan hanya niatnya benar. Tapi juga caranya. Lemah lembut, sopan, penuh kasih. Dan memuliakan Kristus. Amin. 9, mental pahlawan, jelas ya. Siap menderita, siap tidak terkenal, siap dilupakan, siap tidak punya legacy, siap tidak ada cuti, siap tidak ada gaji, siap tidak disukai, siap tegur siapapun kalau tidak benar, dan siap kehilangan siapapun. Seorang yang mengabarkan Injil kebanggaannya adalah memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dia gak ada kepahitan, gak ada kebencian, dia siap kehilangan siapapun. Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia siap kehilangan apapun dan siapapun. Itulah mental seorang penginjil. Sobat. Hari ini saya menyebut engkau pahlawan. Pastikan 9 hal ini membara di dadamu. Siap menderita, siap tidak terkenal, siap dilupakan, siap tidak punya legacy. Siap tidak ada cuti, siap tidak ada gaji, siap tidak disukai. Siap tegur siapapun kau tidak benar, siap kehilangan siapapun. Dia hanya mau hidup dalam tuntunan Tuhan dan punya kerinduan untuk selalu jadi berkat. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Perhatikan kalimat ini, ayat firman Tuhan yang luar biasa. 2 Korintus 6 ayat 1-10 bilang Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan apa? Mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari apa? Waktu kita bangkit, waktu kita menyadari ada panggilan Tuhan. Saya harus mengabarkan Injil. Klik. Dalam hal apapun. Kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Artinya saya mau tetap jadi berkat. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan. Bahwa kami adalah pelayan Allah. Itu yang harus kita punya. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Kesesakan, kesukaran. Apa? Sabar. Sama-sama bilang saya harus sabar. Amin. Lihat selanjutnya. Dalam menanggung dera. Dalam penjara. Kerusuhan. Dalam berjerih-pelaih. Dalam berjaga-jaga. Dan berpuasa. Harus apa? Sabar. Dalam kemurnian hati. Ya, dalam pengetahuan. Kesabaran. Dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus. Dan ini dia penting. Kasih yang tidak munafik. Kasih yang bukan mencari kepentingan dan kenikmatan diri sendiri. Dikatakan apa? Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Makanya harus penuh hikmat, penuh kasih. Penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran kata Alkitab ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Lihatnya. Jadi bukan hanya kita yang alami dari zaman Paulus, bos. Tinggal kita sabar nggak? Kita mandang Yesus nggak? Kita tetap semangat nggak? Jangan mengeluh terus dong. Ini waktu untuk berkata, Tuhan terima kasih. Whatever the price might be, I will serve you. Haleluya. Ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang.
Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Wow, doa saya. Firman Tuhan ini tertanam dalam roh saudara. Untuk saudara berkata, hal terbesar dalam hidup saya adalah saya yang sebetulnya tak berdaya dapat berkata aku ini pahlawan. Aku maju dalam peperangan dan aku tahu kemenangan besar Tuhan sediakan. Aku punya Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi, Dia memberi kepastian kemenangan buat kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Musik dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, penginjilan membutuhkan pahlawan. Terlalu banyak orang yang hanya cari kehidupan dan penghidupan. Terlalu banyak orang yang hanya cari untung dan keuntungan. Terlalu banyak orang yang hanya cari nama dan cari keterkenalan dalam hidupnya. Saatnya dicari pahlawan-pahlawan yang berkata, Tuhan aku siap berkorban. Tuhan aku siap kehilangan segala-galanya. Tuhan aku siap melalui penderitaan. Tuhan aku siap dicela, diejek, dihina. Aku siap dalam segala hal tetap memandang Tuhan. Karena aku tahu tidak pernah aku akan dipermalukannya jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Sudah terlampau lama kita hanya nantikan berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Which is saya percaya berkat Tuhan tetap dicurahkan. Tapi ini waktunya untuk bersaksi. Waktunya untuk mengabarkan Injil. Waktunya untuk memenangkan jiwa. Waktunya untuk melayani. Waktunya untuk jadi berkat. Waktunya untuk menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ibu, jadilah seorang ibu yang hebat. Bapak, jadilah bapak yang hebat. Adik-adik muda, jadilah orang-orang muda yang hebat. Dimanapun kita berada, kita berkata, Tuhan aku gak mau bikin malu nama Tuhan. Aku gak mau jadi batu sandungan. Aku mau lewat hidupku orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya gak mau tahu setan intimidasi apa dalam jiwamu. Tapi saya cuma mau kasih tahu saudara, engkau adalah pahlawan. Engkau bukan pengecut. Engkau bukan penjilat. Engkau bukan pengkhianat. Engkau bukan tukang cari muka. Engkau bukan orang munafik. Engkau adalah pahlawan yang mau dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai engkau untuk hal-hal yang besar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita doa Bapa. Lihat setiap tangan anak-anakmu yang ditaruh di dada mereka. Sebagai tanda mereka percaya, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka siap untuk menjadi pahlawan. Kami tidak mau jadi penjilat. Kami tidak mau jadi pengecut. Kami tidak mau jadi pengkhianat. Kami tidak mau jadi penjahat. Tapi kami mau hidup sebagai pahlawan-pahlawan Kristus. Pahlawan-pahlawan kehidupan. Pahlawan-pahlawan keluarga. Dan pahlawan-pahlawan di masa muda ini. Satu persatu Tuhan jamah. Kadangkala kami harus siap menderita. Kadangkala kami harus siap kehilangan segala sesuatu. Kadangkala kami harus siap ditinggalkan oleh semua orang. Tapi kami tetap memegang Kristus sebagai jaminan dan kepastian kami. Terima kasih Tuhan. Beri api terus untuk kami mengabarkan Injil.
Beri api terus untuk kami tidak diam, tapi terus memiliki kehidupan yang dapat diteladani dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, iblis mau mengintimidasi saudara. Sampai kau merasa saya gak sanggup, saya gak mampu, saya gak kuat, saya gak bisa. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan apa yang Kristus sedang persiapkan. Engkau dipersiapkan menjadi pahlawan yang maju di masa peperangan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap sedang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa Bapa. Firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan setan, kuasa kegelapan. Kami patahkan kuasa keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Tambahkan iman kami supaya sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan sertai, Tuhan tuntun. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah. Para gubernur. Para bupati, para wali kota, para kapolda, para pangdam, polisi, tentara, kapolri, panglima TNI, ketua BNPT, ketua BNPB, Mahkamah Agung, kejaksaan, pengadilan dalam nama Yesus. Bahkan DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Tuhan, para pengacara, para jaksa, para hakim, pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Jauhkan daripada pemimpin-pemimpin kami roh rakus, roh serakah, roh korupsi, dukun-dukun paranormal. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga pemimpin-pemimpin kami dituntun dalam terang Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Para dokter, para suster, para tenaga kesehatan, Tuhan tuntun selalu. Karena tenaga kesehatan kami adalah benteng terakhir kami untuk penanganan COVID-19 di bangsa ini. Kami bersyukur semuanya semakin melandai. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Semakin hari menjadi semakin baik. Sampai bangsa-bangsa bebas COVID. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh kuasa-Mu sempurna. Di tahun ini kami tahu ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan izinkan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kami masih melihat di sekitar bangsa ini ada saja mafia-mafia. Mafia COVID lah. Mafia-mafia alat kesehatan lah. Dan mafia-mafia yang lain. Yang diciptakan dengan berbagai peraturan-peraturan dan lain-lain. Yang intinya hanya mau mencari keuntungan. Di tengah penderitaan orang. Bapa dalam nama Yesus. Selamatkan para mafia-mafia ini. Bebaskan bangsa ini dari mafia-mafia jahanam ini.
anugerah-Mu turun. Sehingga para mafia tersingkir dari bangsa ini. Sehingga berkat boleh terus mengalir di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan alam, kebenaran dan kasih. Jemaat Tuhan yang hari ini menerima firman, tolong kami. Supaya kami tetap mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes. Tuhan itu baik. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman. Dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Yes. Ini waktunya kita mengembalikan perpuluhan milik Allah. Memberikan persembahan kita. Membawa korban penginjilan. Membawa korban misi kita. Ingat, persembahan tidak diwajibkan. Tetapi buat yang mengerti, dia tidak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Dia mau datang dengan syukur kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang merasa digerakkan untuk memberi, ingatlah. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita tahu berkat Tuhan sudah luar biasa buat kita. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, adalah kesempatan yang luar biasa kalau hari ini kami boleh kembali memberi. Mereka mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, korban syukur, korban rutin mingguan, serta korban penginjilan, korban misi. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi yang seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik. Dan kami imani dijauhkan dari kami segala belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat sorgawi yang sempurna. Sampai bukan hanya kami diberkati, tapi berlaku firman, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan meminta-minta roti. Terima kasih Bapa. Yang mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati. Sehingga diberikan hikmat akal budi untuk mengarahkan persembahan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Injil dapat terus tersebar. Jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Kerajaan Allah dapat diluaskan. Dan hamba-hamba Tuhan dapat melayani dengan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ini waktunya setelah memberi yang terbaik secara dewasa, yaitu dengan transfer bank, scan QR, M-banking, whatever. Iya kan? Dan bersama dengan saudara memberi jangan bubar dulu. Saudara nggak memberi nggak apa-apa, yang penting jangan bubar dulu. Harus sampai doa berkat, harus sampai doa penutup, harus sampai doa pengutusan kita. Amin. Ya. Dan sembari kita memberi, kita akan ikuti ministry update apa yang terjadi seminggu kemarin dan kemudian church update apa yang akan terjadi seminggu ke depan kita. Saya akan kembali setelah pesan ministry update dan church update ini. Haleluya. Yeremia pasal 42 ayat 10. Aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. ...2022 bagi Gereja Global Fellowship Center adalah tahun kemuliaan. Sebagai langkah awal untuk memberkati tahun 2022, maka Global Fellowship Center mengadakan ibadah Week of Blessing dari tanggal 17 hingga 22 Januari 2022 pukul 7 malam. Dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong dan tim pastoral Global Fellowship Center. Ibadah ini berlangsung secara online di YouTube channel Global Fellowship Center dan Gilbert Lumoindong.
serta di Facebook fanpage Hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Sungguh kita bersyukur dan memuji Tuhan karena kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu di tahun 2022. Dan kami melihat penyertaan Tuhan melalui pelayanan kepedulian dan kasih Kamu Hebat sungguh ajaib dan luar biasa. Sampai hari ini oleh anugerah Tuhan, Kamu Hebat baik melalui tim Diakonia Glow Fellowship Center maupun melalui tim pekabaran Injil Gereja Bethel Indonesia terus berbagi kasih dan kepedulian bagi mereka, saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran kasih Tuhan. Bahkan pada akhir Desember tahun 2021, Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoindong beserta Ibu Gembala serta tim Kamu Hebat dan tim Diakonia Glow Fellowship Center sempat mengunjungi rekan-rekan pemulung yang berada di lapak pemulung Pondok Labu. Selain membagikan paket sembako, Gembala Jemaat juga memberikan semangat dan dorongan agar kita semua selalu bersemangat dan berbangga karena kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena begini, kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan artinya mau ada masalah apapun, berseru kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya. Selama kita masih punya Tuhan, kalian adalah orang-orang hebat. Jangan pernah putus asa. Kita masih ada matahari, artinya masih ada pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita masih bisa ada sebagaimana kita ada, jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh hanya bikin kita susah dan menderita. Tapi kalau kita semangat, jangan pernah bilang sama anak-anak kita, kamu miskin, kamu bodoh, kita hanya pemulung di sini. Jangan bilang kamu hebat. Kita punya Tuhan, bermimpilah besar, kamu akan jadi orang hebat. Amin. Kita dari Kamu Hebat, kita ada sembako, kita ada makan siang bersama, dan kita ada masker. Walaupun hanya sedikit, kiranya memberkati Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting bukan sembakonya, bukan makan siangnya. Yang paling penting adalah perhatian dan kasih kita. Bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang berharga. Doa saya menyertai, ada berkat di tempat ini, ada damai sejahtera, ada kesehatan. Amin. Selamat semua, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kamu hebat. Amin, amin, amin. Diberkati ya. Dari Lapas Tangerang pada awal Januari 2022 ini, dapat kami laporkan bahwa Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoindong beserta Ibu Gembala hadir untuk melayani dalam ibadah bersama warga binaan Lapas Kelas 1 Tangerang. Selain itu, Kamu Hebat memberikan 500 nasi kotak dan 500 paket alat-alat mandi untuk jemaat di dalam lapas, begitu juga warga lainnya di dalam Lapas Kelas 1 Tangerang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
kakiku, terang bagi jalanku. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mampu. Yang paling menakutkan di LP ini itu bukan penjara, bukan omongan orang, bukan hukuman. Yang paling menakutkan pikiran kita. Ada orang yang ada dalam hukuman yang sama, diperlakukan secara tidak adil, tapi masih bisa senyum. Tapi ada orang yang tiap hari ngeliat tali, gue mau gantung diri, ya kan? Jadi yang membuat masalah bukan penjaranya, bukan omongan orangnya, pikiran. Control your mind. Iya sih pendeta, sebetulnya saya masuk sebagai warga binaan ini memang ada salahnya. Tetapi cara saya diperlakukan ini kadangkala lebih daripada apa yang bisa saya tanggung. Lebih daripada apa yang seharusnya saya tanggung. Sebagian berkata sebab yang laporkan saya dia orang kuat. Yang laporkan saya memang dia ada permainan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lepas dari apapun, Allah kita dahsyat. Yakinkan dalam hidup saudara, control your mind. Ini bukan lapas. Ini sekolah Tuhan. Amin. Mulai hari ini, semua peserta sekolah sorgawi Tangerang, setiap kali berdoa bilang begini, Tuhan terima kasih, aku tadinya orang berdosa, tapi sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Amin. Orang itu cuma lihat kulit luarnya, oh dia udah dihukum, oh dia warga binaan, siapa dia? Kadangkala anakmu juga merendahkan engkau. Kadangkala iparmu merendahkan engkau. Kadangkala orang-orang akan memandang rendah engkau. Tetapi pastikan, satu, Tuhan Yesus tidak pernah memandang rendah. Amin. Dan yang kedua, kita tidak boleh memandang rendah diri kita sendiri. Aku ini berharga, aku ini dikasih Tuhan. Aku tahu Tuhan melakukan hal yang dahsyat. Memandang wajahmu dan berseru, Katakan pertolongan. Kita udah coba. Berkali-kali kita pandang manusia, kita sakit. Berkali-kali kita pandang manusia, kita kecewa. Berkali-kali kita pandang manusia, kita malah direndahkan. Tapi selama kita pandang Tuhan, di situ ada kekuatan. Selama kita pandang Tuhan, di situ ada pertolongan. Selama kita pandang Tuhan, di situ ada mujizat. Ingat, selama Yesus yang pegang tangan kita, kita aman kok. Hidupmu gak ditentuin sama omongan orang. Hidupmu gak ditentukan sama intimidasi orang. Orang gitu, kalau kita jatuh, kita dimaki, dihina, dibuang. Tapi gak peduli tahu, hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan tentang engkau. Hidupmu ditentukan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagimu. Jangan biarkan anyone tell you who you are. Let God tell you who you are. Because He is the one that create your life. Dia yang menciptakan hidupmu. Dia yang lebih tahu siapa engkau. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, aku tetap anakmu, aku tetap berharga, aku tetap siap untuk terbang tinggi, karena aku tahu I'm created not to be a loser, but I'm created to be winners in Christ. Aku diciptakan untuk sesuatu yang dahsyat. I know hari-hari ini aku sedang ada dalam proses pendidikan Tuhan, but I will out from here get stronger and stronger. Aku akan keluar dari sini lebih kuat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, because God is with me. Sementara itu dari kolong tol Petakseng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Kamu Hebat melalui tim pekabaran Injil Gereja Bethel Indonesia hadir
untuk berbagi kasih dan kepedulian, sekaligus tim Kamu Hebat mengajak anak-anak usia TK, SD, SLTP, dan SMA yang berada di lokasi tersebut untuk bernyanyi dan bersukacita bersama. Tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus. Hanya bisa duduk teman-teman. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Mari kita terus mendoakan pelayanan ini dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun agar pelayanan kepedulian dan kasih dari Kamu Hebat dapat terus menjangkau orang-orang yang membutuhkan kasih dan uluran tangan Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Yes, haleluya. Kita bangga boleh terus melayani Tuhan. Karena memang Tuhan dulu yang telah melayani kita dengan kasih anugerahnya sempurna. Haleluya. Saudaraku, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh kembali mendapat pelajaran. Kami boleh kembali dapat kesempatan beribadah, memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan. Bahkan menerima kesaksian-kesaksian yang ajaib. Terima kasih buat karya agung-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tolong kami untuk hidup senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami gak mau jadi Kristen yang munafik, yaitu menerima firman tapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tolong kami jadi pribadi-pribadi yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kami imani semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih. Dan akhirnya, kekasih-kekasih Kristus permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun tapi naik, gak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dimanapun kita ada, bawalah damai, tebarkanlah kasih, hadirkanlah sukacita, dan beritakanlah berita Injil Kristus. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, penyertaan, karunia-karunia, buah-buah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center di rumah masing-masing ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.